Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nola Alifa Ramadhani dari kelas 4 PAIA. Di sini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Ron Clark Story. Review ini bertujuan untuk pemenuhan tugas dari mata kuliah Teknologi Pendidikan. Film Ron Clark Story ini merupakan film yang diambil dari kisah nyata berlatar tempat di Amerika Serikat. Film ini menceritakan sebuah kisah yang sangat inspiratif dari seorang guru yang bernama Ron Clark. Awalnya, dia melihat seorang anak kecil yang sedang dihukum oleh gurunya di depan kelas dengan dia berada di tempat sampah dan menghadap ke tembok. Melihat pemandangan tersebut, Clark merasa heran dan sangat prihatin. Kemudian Clark menghampiri anak tersebut seraya bertanya, "Kenapa bisa demikian?" Anak tersebut pun menjawab bahwa dia habis dihukum oleh guru yang sedang mengajar di kelas karena guru menganggap bahwasanya dia itu bodoh. Clark pun bertanya lagi kepada anaknya dan mengulangi pertanyaannya, dan anak itu bisa menjawab. Clark memberikan motivasi bahwasanya anak tersebut tidak bodoh, buktinya dia bisa menjawab pertanyaan dari Clark dan bisa berkenalan dengan Clark. Singkat cerita, sampai 4 tahun, Clark pun berhasil menjadi guru yang sangat inspiratif dan diberikan penghargaan di sekolah tersebut pada acara Thanksgiving. Kepala sekolah memberikan apresiasi kepada Clark yang sudah berhasil membina selama 4 tahun kelasnya itu menjadi kelas yang unggulan dan selalu mendapatkan predikat yang paling baik. Clark diberikan apresiasi berupa parkiran khusus yang bertuliskan Ron Clark. Sampai di situ, Clark tidak sombong dan Clark ingin mewujudkan mimpinya, ingin mengajar di New York. Tibalah pada pagi hari itu, Clark meminta izin kepada orang tuanya dan berangkat ke New York untuk meraih cita-citanya itu. Sampailah Clark di kota yang sangat besar, kota yang sangat heterogen dengan berbagai macam karakter orang-orangnya. Clark sampai di New York dan bertemu dengan orang-orang yang tidak ramah dan cuek. Clark berkeliling mencari sekolah yang menerima dia sebagai pengajarnya. Walaupun dengan background yang sangat baik, namun Clark kesusahan dalam menemukan sekolah tersebut. Hingga Clark pun kehabisan uang dan banting setir menjadi pelayan di sebuah restoran. Clark memiliki karakter yang tidak putus asa. Clark pun berkeliling dan mencari sekolah. Hingga pada suatu saat Clark itu melihat sebuah peristiwa, ada seorang guru yang sedang berkelahi dengan muridnya. Di situ Clark melerainya. Guru itu pun keluar karena sudah tidak tahan lagi dengan perilaku murid-muridnya yang sangat nakal. Di situ Clark menawarkan diri kepada kepala sekolahnya, ingin menggantikan guru tersebut dan menjadikannya dia guru di SD yang ada di New York itu. Awal mula, kepala sekolah itu mengajak mengitur Clark di sekolahnya itu dan menceritakan bahwasanya sekolahnya ini memiliki kelas yang unggulan, kelas favorit, dan ada kelas dengan predikat yang sangat rendah. Clark pun mengamatinya dan memang terjadi pemandangan yang sangat berbeda. Kemudian banyak sekali pelajaran dan teori-teori yang dicontohkan oleh Clark kepada kita semua, kepada kita calon guru dan kepada kita semua yang menjadi guru. Yang pertama, Clark menerapkan teori komunikasi, di mana sebelum memulai, Clark sudah tahu bahwasanya anak-anak yang akan dididiknya itu merupakan anak-anak yang tergolong sangat nakal, berada di kota besar dengan pergaulan yang sangat bebas. Clark mengunjungi rumahnya satu persatu dan berkomunikasi kepada orang tuanya untuk bisa mendukung dan memotivasi anaknya supaya mau mengerjakan tugas dan bersemangat sekolah. Teori komunikasi yang diterapkan oleh Clark ini sangat bagus untuk menjalin interaksi yang baik bagi keluarga, bagi orang tua dan peserta didik.
Clark pun melihat dan memang kondisi yang sangat tidak kondusif dari background keluarganya itu. Kemudian Clark masuk ke kelasnya dan dengan kondisi kelas yang sangat berantakan, Clark menggunakan teori behavioristik dengan menerapkan rules yang Clark berikan kepada anak-anaknya supaya anak-anaknya itu bisa merespon. Aturan-aturan yang diberikan oleh Clark ini menjadi penguatan dari teori behavioristik supaya ada perubahan sedikit demi sedikit kepada peserta didiknya. Lambat laun dengan usaha yang begitu keras, Clark bisa mengendalikan kelasnya untuk lebih baik lagi. Kemudian Clark juga menerapkan teori kognitif, bahwasanya proses dalam belajar itu sangat penting daripada hasil yang diperolehnya. Clark berbaur dengan anak-anak, bermain lompat tali, kemudian mencari tahu apa yang disukai oleh anak-anak tersebut dengan mengintegrasikannya kepada pembelajaran yang dia berikan. Anak tersebut lebih enjoy dan lebih senang dengan apa yang dilakukan oleh Clark. Seiring berjalannya waktu, anak-anak pun mengikuti apa yang diperintahkan dan apa yang diberikan oleh Clark, hingga waktu ujian akan segera datang. Sampai tiba akhirnya Clark pun sakit karena begitu kerasnya mengajarkan nilai-nilai dan mengajarkan materi kepada anak-anaknya itu. Ketika sakit, Clark menerapkan teori connectivism, di mana Clark ini membuat video supaya anak-anaknya itu bisa menontonnya dan meminta kepada kepala sekolah untuk memfasilitasi anak-anak itu menonton video yang telah dia buat. Sebagai gantinya dia tidak mengajar di sekolah. Di sini Clark juga menerapkan teori humanistik, yang mana ketika sudah ujian dilaksanakan, Clark selalu memotivasi anaknya supaya tidak kecewa dengan hasil yang telah mereka peroleh. Dia menjelaskan bahwasanya proses yang selama ini di kelas dia belajar bersama dengan anaknya itu lebih penting daripada hanya sekedar hasil yang ada di kertas ujian nanti. Banyak sekali inspirasi yang bisa diambil dari film ini. Banyak sekali pelajaran yang diambil dari film ini. Banyak sekali nilai yang dapat kita ambil. Dari mulai Clark selalu mencontohkan bagaimana dia menghargai anak didiknya, tidak pernah sekalipun menghukum dengan hukuman yang memberatkan anak didiknya sehingga peserta didik ini malas untuk sekolah, tapi dia selalu memberikan pelajaran-pelajaran yang bermakna, mengintegrasikannya kepada materi, kemudian sangat kreatif dalam metode-metode pembelajaran dengan kemampuan yang mereka miliki. Dia tidak membeda-bedakan anak tersebut. Dia mencari potensi di setiap siswanya untuk bisa menjadi lebih baik lagi, merubah tingkah dan sopan santunnya untuk merubah perilakunya untuk menjadi lebih baik lagi. Teori humanistik sangat kental diterapkan oleh Clark. Dia sangat menghargai siswanya ini dalam segala hal. Dia selalu mengapresiasi siswanya sehingga memiliki jiwa yang besar, tidak merasa minder, selalu menjadikannya pemeran utama. Jadi anak itu tidak merasa bahwasanya dirinya itu bodoh. Dengan perjuangan yang sangat gigih, Mr. Clark telah berhasil membawa siswanya untuk berubah menjadi lebih baik lagi dan membawanya berhasil lulus ujian nasional dengan predikat terbaik, bahkan mengalahkan kelas unggulan. Sekian review film dari saya, Nola Alifa Ramadhani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.